Halo rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film yang lagi rame berjudul One Piece Live Action 2023. Bercerita tentang seorang bocah yang mempunyai kekuatan seperti karet yang berambisi untuk menjadi raja bajak laut. Sebelum masuk ke alur ceritanya, saya memohon maaf jika ada yang terlewat karena saya baru pertama kali nonton One Piece. Jadi bagi teman-teman yang mau menambahkan, monggo berkomentar. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan tertangkapnya seorang bajak laut yang paling terkenal di masanya. Tapi ia harus tertangkap oleh polisi yang disebut marinir bernama Garp. Karena ulah Roger selama ini ia harus mendapatkan hukuman mati atas kelakuannya. Tapi sebelum dihukum, semua orang yang melihat Roger akan dihukum bertanya-tanya tentang lokasi harta milik Roger yang disimpan. Roger pun kemudian mengatakan jika ia menyembunyikan hartanya di suatu tempat yang jauh dan juga berbahaya. Mendengar hal itu, semua orang kemudian berbondong-bondong mencari harta karun milik Roger yang disebut One Piece. Dan setelah itu, Roger pun dieksekusi. Scene pun berganti ke seorang remaja bernama Monkey D. Luffy yang sangat berambisi untuk mencari One Piece dan mempunyai impian untuk menjadi raja bajak laut. Tapi perahu yang Luffy miliki bocor sehingga tak ada pilihan lain. Luffy pun masuk ke dalam gentong berharap sebuah kapal menemukannya. Di sisi lain, ada pertarungan antar bajak laut yang salah satunya adalah bajak laut kejam bernama Alvida. Ternyata tujuan Alvida adalah mencari seorang pemburu bajak laut bernama Roronoa Zoro karena ia menganggap jika Zoro mengincarnya untuk mendapatkan uang imbalan. Tapi Alvida tak menemukan Zoro sama sekali di kapal tersebut dan gentong Luffy berhasil ditemukan dan dibawa masuk ke dalam kapal Alvida. Malamnya, anak buah Alvida bernama Koby menemukan Luffy yang berada di dalam gentong. Koby awalnya takut dengan Luffy yang mengaku sebagai bajak laut karena menurut Koby, bajak laut adalah orang yang kejam. Tapi Luffy mengaku jika bajak laut yang ia kenal adalah orang yang berbeda. Kemudian kita diperlihatkan masa lalu Luffy 10 tahun lalu. Luffy dekat dengan seorang bajak laut bernama Shanks dan Luffy sangat ingin menjadi krunya. Tapi Shanks melarang karena Luffy masih belum cukup umur. Luffy sendiri berniat pergi ke Grand Line, sebuah lautan yang akan mengarahkan para bajak laut menemukan harta Roger. Tapi di sana adalah tempat yang sangat mengerikan karena siapapun yang pergi ke sana bisa dipastikan tidak mungkin kembali. Dengan baik hati, Koby kemudian mengarahkan Luffy untuk kabur. Namun sayangnya Luffy tak sengaja membangunkan Alvida beserta para krunya. Ya, Luffy berhasil mengalahkan Alvida dengan kekuatan karetnya. Setelah itu, ia mengajak Koby untuk ikut dengannya agar ia tak direndahkan oleh Alvida lagi. Di sisi lain, kita dikenalkan dengan sosok Roronoa Zoro, sang pemburu bajak laut. Karena kemampuan pedangnya yang sangat hebat, seorang sindikat bajak laut bernama Mr. Seven mengajaknya bergabung, tapi Zoro menolak dan terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Kembali ke Luffy, ia menceritakan ke Koby bagaimana ia mendapatkan kekuatan karetnya. Itu semua dimulai saat Luffy kecil tak sengaja menemukan buah iblis milik Shanks. Karena penasaran, Luffy pun memakannya dan memberinya kekuatan seperti sekarang. Setelah itu, Luffy bersama Koby berniat untuk mencari peta menuju Grand Line yang disimpan di pangkalan marinir.
Di sisi lain East Blue, kita diperkenalkan karakter baru bernama Nami. Ia ditemukan bajak laut Kroco sedang membawa sebuah kotak yang terlihat seperti harta karun. Namun saat dicek, kotak tersebut kosong dan Nami berhasil mengambil kapal milik bajak laut tersebut. Singkat cerita, Luffy bersama Koby sampai di kota Sailstone. Di sana, ia bersama Koby membuat rencana agar ia bisa masuk ke dalam markas marinir untuk mengambil petanya. Di waktu bersamaan, di sana juga ada Nami dan juga Zoro yang membawa tubuh bajak laut untuk ditukar dengan uang. Seorang anak dari kapten marinir bernama Helmeppo membuat masalah sehingga Zoro harus turun tangan agar Helmeppo tidak sok keras. Dengan bantuan Helmeppo, Zoro akhirnya bertemu dengan kapten marinir bernama Morgan untuk meminta imbalan. Tapi Kapten Morgan malah mengajak Zoro bergabung dengan marinir jika tidak mau dihukum karena sudah melawan marinir. Karena tetap tak mau bergabung dengan marinir, Zoro pun akhirnya memilih untuk dihukum dengan dijemur di lapangan selama 1 minggu. Keesokan harinya saat Zoro dihukum, Helmeppo kembali bertingkah sok keras kepada Zoro, mentang-mentang dia adalah anak dari Kapten Morgan. Tak lama kemudian Luffy dari gorong-gorong datang berniat mengambil peta Grand Line. Luffy yang melihat Zoro teringat dengan kemampuannya di bar kemarin dan ia mengajak Zoro untuk bergabung ke dalam kru bajak lautnya. Tapi Zoro menolaknya. Meskipun ditolak, Luffy tetap membantu Zoro agar bisa kabur. Di dalam ternyata Nami juga mengincar peta Grand Line dengan berpura-pura menjadi seorang marinir. Namun sayangnya ia ketahuan oleh 2 penjaga. Setelah itu Luffy yang tahu jika Nami juga mencari petanya memutuskan untuk bekerja sama. Mereka berdua sempat bertemu dengan Kapten Morgan. Beruntung Nami pintar mengalihkan pembicaraan sehingga mereka berdua tidak dicurigai. Di sisi lain, Zoro juga menghampiri Helmeppo untuk mengambil pedangnya. Setelah mendapat kunci ruangan Kapten Morgan, Luffy bersama Nami segera mencari petanya. Namun sayangnya Kapten Morgan diberitahu anak buahnya jika Luffy dan Nami adalah penyusup, sehingga Kapten Morgan segera menyalakan alarm. Sadar jika mereka ketahuan, Luffy segera menarik brankasnya keluar yang membuat mereka berdua terpental. Belum sampai di situ, mereka berdua harus melawan gerombolan marinir. Zoro yang berniat kabur memutuskan untuk membantu mereka berdua. Setelah beres dengan kerucu-kerucu marinir, Kapten Morgan pun turun tangan dan mereka bertiga harus menghadapinya. Setelah berhasil mengalahkan Kapten Morgan, mereka bertiga segera pergi sambil membawa brankasnya menggunakan kapal Nami. Koby yang ada di sana memutuskan untuk tidak ikut karena ia ingin menjadi seorang marinir dan ia ingin menggapai mimpinya. Kemudian, seorang bajak laut badut bernama Buggy yang juga mengincar peta Grand Line sudah mendapatkan kabar jika Luffy dan kawan-kawan sudah mengambil petanya terlebih dahulu dan Buggy berniat mengambilnya dari Luffy. Tak hanya itu, Garp yang di awal film tadi juga akan mengincar Luffy yang sudah menyerang pangkalan marinir sebelumnya. Dalam perjalanan, Nami berusaha untuk membuka brankasnya hingga akhirnya Nami berhasil membukanya. Namun, baru saja melihat petanya, mereka bertiga diserang oleh bajak laut menggunakan bom asap yang membuat mereka bertiga pingsan. Singkat cerita, mereka bertiga terbangun di dalam kotak dan saat dibuka ternyata mereka sudah ditangkap oleh Buggy si bajak laut badut. Karena sudah terpojok, Nami mengalihkan perhatian Buggy untuk merekrut Luffy karena ia mempunyai kekuatan. Dan saat Buggy teralihkan, Nami segera kabur. Tapi ia dibuat terkejut karena mereka berada di sebuah kota yang sudah dihancurkan oleh Buggy. Di sisi lain, Garp sudah sampai di Sailstone dan Koby sudah menjadi seorang marinir.
Tak lama kemudian Koby dipanggil oleh Garp. Ternyata Garp sudah sadar jika sebenarnya Koby sudah bersekongkol dengan Luffy dan ia ingin Koby untuk jujur memberikan informasi. Karena terus didesak, akhirnya Koby mengaku jika ia kenal dengan Luffy karena sebelumnya ia sudah dibebaskan dari Alvida. Kembali ke Luffy, ia diinterogasi oleh Buggy dengan ditarik tubuhnya sampai melar untuk mendapatkan peta Grand Line. Tapi meski begitu, Luffy masih tetap tak mau memberikan petanya. Karena masih tutup mulut, Buggy kemudian mengancam Luffy jika Buggy akan menarik seorang tawanan seperti dirinya. Tak terima dengan hal itu, Luffy mencoba meloloskan diri dan langsung memukul Buggy hingga kepalanya copot. Tapi tanpa diduga, Buggy adalah pemakan buah iblis yang mempunyai kekuatan memotong tubuhnya menjadi kecil-kecil. Setelah kalahnya Luffy, kita dilihatkan masa lalu dari Luffy. Saat itu sekelompok bajak laut membuat rusuh sehingga Shanks harus melawan. Tapi sayangnya Luffy diculik dan dibawa pergi. Tapi tiba-tiba seekor belut raksasa datang menyerang perahu mereka. Dan beruntung Shanks menyelamatkannya. Hanya dengan tatapannya, Shanks berhasil mengusir belut raksasa tersebut. Kembali ke masa sekarang, Luffy yang kalah dengan Buggy dikurung di sebuah kotak kaca yang terus diisi air. Karena jika Luffy terendam air sepenuhnya, maka kekuatan Luffy akan melemah. Di waktu bersamaan, Nami dan Zoro berhasil meloloskan diri dan membantu Luffy. Meski mereka bertiga, tetap saja Buggy terlalu kuat untuk dikalahkan. Tapi itu semua bukanlah masalah, karena Luffy bersama krunya mengunci potongan tubuh Buggy dalam peti, hingga Buggy menjadi kerdil. Setelah mengalahkan Buggy, mereka bertiga membebaskan para tawanan, karena Luffy bukanlah bajak laut yang kejam. Para penduduk akhirnya berterima kasih atas kebaikan Luffy dan kawan-kawan. Di sisi lain, Garp memutuskan untuk memimpin misi perburuan bajak laut topi jerami yaitu Luffy. Begitu juga dengan Koby yang harus memburu temannya sendiri yang sudah menyelamatkannya. Kemudian kita diperlihatkan jika Luffy saat kecil akhirnya harus berpisah dengan Shanks. Luffy kemudian berjanji akan menjadi seorang bajak laut yang lebih baik daripada Shanks. Mendengar hal itu, Shanks pun memberikan topi jeraminya kepada Luffy. Setelah mendapatkan petanya kembali, tujuan Luffy kali ini adalah mencari kapal yang lebih besar agar bisa pergi ke Grand Line. Namun Nami secara diam-diam menghubungi seseorang jika ia sudah mendapatkan petanya. Singkat cerita, mereka bertiga sudah sampai di desa Sirup yang merupakan tempat pembuatan kapal. Nami menyarankan untuk mencuri sebuah kapal karena mereka tak punya uang untuk membelinya. Tapi Luffy tetap menolak karena mencuri adalah tindakan kriminal dan Luffy tak mau mendapatkan kapal dengan cara mencuri. Setelah melihat sekeliling, Luffy akhirnya menemukan sebuah kapal yang besar dan sesuai dengan tipenya. Di sanalah Luffy akhirnya bertemu dengan seorang pria bernama Usopp. Usopp mengaku jika ia bisa membantu mereka bertiga untuk mendapatkan kapal tersebut dengan menemui temannya yang merupakan jutawan di desanya bernama Kaya. Mereka berempat kemudian segera bergegas menuju rumah Kaya yang sangat besar. Tak lama kemudian Kaya akhirnya muncul dengan didampingi asistennya bernama Klahadore. Kaya yang sangat baik hati kemudian mengajak Usopp bersama lainnya untuk makan malam di rumahnya. Terlebih lagi saat ini adalah hari ulang tahunnya. Di saat semua sedang siap-siap, Usopp secara diam-diam pergi menemui Kaya untuk memberikan hadiah. Ternyata saat ini Kaya sedang sakit yang cukup parah. Tapi meski begitu, Kaya masih bisa melewati penyakitnya.
Akhirnya makan malam pun dimulai. Luffy bersama lainnya sangat menikmati hidangan dari pembantu kaya. Di sana juga ada ahli keuangan kaya bernama Mary yang ingin membahas tentang pengalihan kepemilikan tempat pembuatan kapal. Tapi tiba-tiba Klahadore memotong dan menyuruh mereka untuk pergi ke ruang makan. Saat makan malam, Luffy mengaku kepada Kaya jika ia adalah seorang bajak laut. Luffy mencoba mengambil hati Kaya agar Kaya luluh dan memberikan kapalnya secara gratis. Tapi tiba-tiba penyakit Kaya kambuh dan Klahadore segera membawanya ke dalam kamar. Sedangkan Luffy dan kawan-kawan disuruh untuk menginap. Di sisi lain, marinir menemukan bendera bajak laut milik Luffy. Tahu jika mereka ada di desa Sirup, Garp mengutus Koby untuk memimpin misi menangkap Luffy di desa Sirup. Kembali ke desa Sirup, Mary yang bertemu dengan Klahadore terkejut melihat Klahadore mempunyai kecepatan seperti The Flash, dan Mary pun langsung dihabisi saat itu juga. Yang ternyata Klahadore adalah seorang bajak laut bernama Kuro yang selama ini berpura-pura menjadi asisten Kaya, dan saat Kaya sudah cukup umur untuk mewarisi harta orang tuanya, Kuro akan menghabisi Kaya untuk mengambil hartanya. Kemudian, Buggy bertemu dengan bajak laut manusia ikan yang sangat kuat bernama Arlong yang menguasai East Blue. Bahkan Buggy sendiri pun takut terhadap Arlong. Buggy akan dihabisi oleh Arlong karena Buggy tidak mau bayar upeti. Tapi Buggy mengatakan jika ada bajak laut yaitu Luffy yang menjalankan aksinya di East Blue tanpa membayar upeti. Mendengar hal itu, Arlong marah dan berniat mencari Luffy. Let me live, and then Kembali ke desa Sirup, Luffy bersama Zoro dan Usopp berkumpul di dapur untuk nyemil sambil berbincang satu sama lain. Usopp menceritakan awal pertemuannya dengan Kaya. Begitu juga Kaya yang ada di kamarnya menceritakan awal pertemuannya dengan Usopp kepada Nami. Usopp awalnya sebatang kara dan orang tua Kaya merekrut Usopp untuk bekerja. Tapi tak lama kedua orang tua Kaya tewas saat melaut. Karena ingin minum-minum, Zoro dan Usopp pergi ke tempat penyimpanan anggur. Sedangkan Luffy memakan racun yang dibuat oleh dua anak buah Kuro. Sesampainya di tempat anggur, mereka berdua dikejutkan dengan Kuro dan Mary yang sudah tewas. Zoro mencoba melawan, namun sayangnya ia harus kalah telak. Sedangkan Usopp berhasil kabur. Setelah itu, kedua anak buah Kuro membuang tubuh Mary dan juga Zoro ke dalam sumur. Di waktu bersamaan, Usopp mencoba memperingatkan warga karena ada bajak laut. Namun semua orang tak percaya karena sejak kecil Usopp sudah mengarang tentang bajak laut. Tak lama Koby dan Helmeppo datang dan menerima laporan Usopp jika ada bajak laut kejam di rumah Kaya. Koby yang percaya segera ke rumah Kaya untuk membuktikan perkataan Usopp. Di waktu bersamaan, Nami tak sengaja menemukan fakta jika Klahadore adalah orang jahat bersama anak buahnya. Kuro menyuruh anak buahnya untuk membuang Luffy ke dalam sumur. Tapi tak lama kemudian, Koby datang dan menginterogasi Klahadore apakah ia benar-benar bajak laut. Saat diperiksa, Koby tak menemukan sesuatu yang mencurigakan dan akhirnya Klahadore berhasil lolos. Klahadore juga memberikan Luffy kepada marinir untuk ditangkap. Karena marinir juga tak bisa membantu, Usopp segera datang ke Kaya untuk mengatakan yang sebenarnya jika asistennya ingin menghabisinya untuk mengambil hartanya. Tentu saja Kaya tak percaya, hingga akhirnya Nami datang dan mengatakan hal yang sama seperti Usopp, membuat Kaya akhirnya percaya. Di waktu bersamaan, Kuro mulai menjalankan aksinya dan segera memblokir semua pintu masuk agar Kaya tak bisa kabur. Di sisi lain, Zoro yang masih selamat berusaha untuk memanjat sumur sambil teringat masa lalunya yang dimana ia berjanji kepada sahabatnya untuk menjadi ahli pedang terhebat sepanjang masa. Zoro terus berjuang memanjat hingga akhirnya ia berhasil keluar.
Luffy yang sempat pingsan akhirnya tersadar dan tiba-tiba Zoro ada di sana menumbangkan semua marinir kecuali Koby. Sementara itu Nami bersama Kaya dan Usopp masih saja dikejar oleh Kuro. Namun sayang Nami dan Kaya tertangkap dan hendak dihabisi. Beruntung Luffy sudah datang, begitu juga dengan Zoro yang melawan anak buah Kuro. Akhirnya Luffy bersama kawan-kawan berhasil mengalahkan Kuro dan juga menyelamatkan Kaya. Karena kebaikannya, Kaya akhirnya memberikan kapal yang diinginkan Luffy sebelumnya. Usopp diajak oleh Luffy untuk bergabung krunya karena kemampuan menembaknya. Dengan berat hati, Usopp akhirnya ikut dengan Luffy dan memutuskan berpisah dengan Kaya. Tapi masalah kembali muncul. Baru saja berlayar, posisi mereka sudah diketahui oleh Garp. Lebih mengejutkannya lagi, saat Luffy melihat Garp, Luffy memanggilnya kakek. Tapi bukannya kabur, Luffy malah memilih melawan marinir. Dengan kekuatannya, Luffy akhirnya berhasil kabur dari marinir melewati kabut tebal. Setelah melewati kabut, Luffy sampai di sebuah restoran bergerak bernama Barati, milik mantan bajak laut bernama Zeff. Tak mau buang waktu, Luffy bersama lainnya segera mukbang di restoran tersebut. Di sana kita juga dikenalkan karakter baru bernama Sanji, yang merupakan seorang koki di Barati. Tak kunjung menangkap Luffy, Garp meminta bantuan dari bajak laut sekaligus ahli pedang terhebat sepanjang masa bernama Dracul Mihawk. Garp menyuruh Mihawk untuk memburu Luffy dan Garp meminta untuk ditangkap hidup-hidup. Di Barati, Luffy mendapat masalah lagi karena ia tak membayar makanannya dan berujung menjadi tukang cuci piring untuk membayar semua makanannya. Sambil mencuci piring, ia berbincang santai bersama Sanji hingga akhirnya seorang bajak laut meminta makan setelah terombang-ambing di lautan. Sanji yang baik hati pun segera membuatkan makanan meskipun Zeff akan memarahinya. Mendengar soal One Piece, bajak laut yang terdampar itu bilang jika ia satu-satunya yang selamat dari 50 kapal dan 50.000 kru saat melewati Grand Line dan ia menyarankan untuk melupakan soal One Piece. Sementara itu, Zoro, Nami, dan Usopp bertemu dengan Mihawk yang sudah ada di sana untuk mencari Luffy. Tapi tiba-tiba Zoro mengajak Mihawk untuk duel sampai mati. Karena impian Zoro adalah menjadi ahli pedang terhebat dan merebut gelar tersebut dari Mihawk. Para kru topi jerami kemudian berkumpul untuk membujuk Zoro membatalkan duelnya. Tapi meski begitu, Zoro masih tetap ingin berduel dengan Mihawk. Keesokan harinya duel pun dimulai. Zoro menggunakan 2 pedang, sedangkan Mihawk menggunakan pedang seukuran silet. Sesuai dugaan, Zoro pun kalah telak dari Mihawk. Tapi bukannya menangkap Luffy, Mihawk malah meninggalkannya. Sedangkan Zoro sekarat karena serangan Mihawk membuatnya kehilangan banyak darah. Beruntung Zeff membantu mengobati Zoro yang sekarat. Tapi meski begitu, Zoro diambang kematian dan teman-temannya harus membantu dengan bercerita meskipun Zoro tertidur. Setidaknya ia bisa merasakan jika teman-temannya ada di sampingnya. Di sisi lain, Garp marah karena Mihawk tak membawa Luffy sesuai perintahnya. Mihawk sendiri beralasan melihat Luffy adalah orang yang berambisi dan ia ingin melihat apakah Luffy bisa berhasil melewati Grand Line. Sembari bersantai, Luffy berbincang dengan Sanji karena menurut Sanji menjadi kapten adalah tugas yang susah.
Kemudian ia bercerita awal mula bertemu dengan Zeff. Awalnya Sanji yang masih kecil merupakan seorang koki kapal dan Zeff menyerang kapal tersebut. Namun ombak yang sangat besar menghancurkan kapal mereka dan yang selamat hanya Sanji dan juga Zeff. Mereka berdua terdampar di bebatuan. Zeff memberi bagian makanan Sanji lebih sedikit sampai kapal menemukan mereka. 50 hari sudah lewat, namun masih belum ada tanda-tanda mereka diselamatkan. Sadar bagian makanan Zeff lebih banyak, Sanji berniat mengambilnya. Namun nihil, ternyata selama ini semua makanan sudah diberikan kepada Sanji. Dan Zeff menahan lapar dengan memakan kakinya sendiri. Mendengar cerita itu, Luffy kemudian tersadar jika menjadi kapten sangatlah susah dari yang ia bayangkan. Kemudian Arlong bersama dua anak buahnya datang ke Baratie untuk mencari Luffy. Kedatangan Arlong di sana membuat para pengunjung ketakutan. Mendengar hal itu, Sanji berusaha untuk membantu Zeff. Luffy juga berniat membantu Sanji karena selama ini ia sudah memberinya makan. Sementara itu, Nami bertugas untuk menjaga petanya. Setelah bertemu Luffy, Arlong segera meminta peta Grand Line dan juga upetinya. Tapi karena Luffy tak mau, terjadilah pertarungan di sana. Sayangnya Luffy harus kalah, sekaligus Nami berkhianat karena selama ini ia adalah bawahan Arlong. Luffy ditenggelamkan ke dalam laut, sedangkan Nami sambil membawa petanya pergi bersama Arlong. Beruntung Sanji masih sempat menyelamatkan Luffy. Setelah kekalahan tersebut, Luffy menceritakan kejadian itu kepada Zoro, hingga akhirnya Zoro berhasil sadar kembali, meskipun belum sepenuhnya pulih. Pulihnya Zoro melanjutkan petualangan Luffy. Kali ini ia berencana untuk merekrut Nami kembali karena ia yakin perbuatannya sebelumnya adalah sebuah paksaan. Sanji juga memutuskan bergabung yang membuat kru Luffy bertambah satu orang lagi. Dalam perjalanan, Zoro masih menganggap Nami sudah berkhianat dan tak perlu diselamatkan. Tapi Luffy masih yakin jika Nami masih perlu untuk diselamatkan. Di sisi lain, Nami meminta sesuatu yang sudah dijanjikan Arlong. Tapi sebelum itu, Arlong mengutus Nami untuk meminta upeti ke desa kelahirannya yang berada di desa Koko. Garp akhirnya sampai di Baratie dan bertemu dengan Zeff. Di sana Garp meminta Zeff untuk memberitahu kemana Luffy pergi. Tapi Zeff tak mau memberitahu dan malah mengajak Garp untuk makan bersama. Para penduduk desa Koko mengumpulkan semua uangnya untuk membayar upeti. Dan tak lama kemudian Nami pun datang untuk mengambil uangnya. Yang membuat kakak Nami bernama Nojiko marah atas kehadirannya. Nami sempat bertemu dengan Luffy yang sudah sampai di sana. Tapi lagi-lagi Luffy melihat sebuah paksaan dari mata Nami yang membuatnya yakin jika Nami tidak berniat untuk berkhianat. Karena masih membutuhkan informasi, Luffy bersama lainnya pergi ke rumah Nojiko karena info yang mereka dapat ia adalah kakak dari Nami. Dengan menukar informasi dengan makanan enak, Nojiko akhirnya setuju untuk memberi informasi. Nojiko kemudian bercerita jika awalnya Arlong menyerang desa Koko dan meminta para warganya untuk bayar upeti, jika tidak mereka akan dibunuh. Ibu tiri Nojiko dan Nami ternyata tak punya uang lagi untuk membayar upeti, sehingga ia mengorbankan diri demi Nami dan juga Nojiko. Di markas Arlong, seorang kapten marinir bernama Nezumi datang untuk meminta uang sogokan agar aksi Arlong bisa ditutupi. Kemudian Nami meminta Arlong segera menepati janjinya. Arlong pun setuju dan meminta Nami segera membawakan uangnya. Kopi dan Helmepo yang sedang minum-minum di bar mendapat info tentang Luffy dari bartender dan mereka berdua segera menyampaikan kepada Garp.
Di waktu yang sama, Nami segera mengambil uang yang selama puluhan tahun ia kumpulkan untuk diberikan kepada Arlong. Tapi tiba-tiba Nojiko datang dan langsung menyerangnya. Karena ia tega menyimpan harta curiannya di sebelah makam ibunya. Nami mencoba menjelaskan alasan ia bergabung dengan Arlong karena ternyata selama ini Nami berusaha mengumpulkan uang sebanyak 100 juta beri agar ia bisa membeli desa Koko, dan setelah itu Arlong tidak bisa menyentuh desa Koko lagi. Namun sayangnya Arlong menipu Nami. Ia mengutus Kapten Nezumi untuk mengambil semua uang milik Nami yang sudah ia kumpulkan. Di sisi lain, Arlong berencana untuk membalaskan dendam kepada kaum manusia atas perlakuan mereka di masa lalu yang memperbudak manusia ikan. Arlong akan menuju Grand Line dan dalam perjalanan itu, Arlong akan menghancurkan semua desa yang ia lewati agar kaum manusia tunduk kepada manusia ikan. Nami yang sudah putus asa pun bertemu dengan Luffy dan meminta bantuannya. Demi temannya yang sedang kesusahan, Luffy bersama lainnya segera OTW melawan Arlong yang sudah mulai menghancurkan desa Koko. Sayangnya semua terlambat. Saat mereka sudah sampai, semua rumah sudah dihancurkan oleh Arlong. Semua penduduk yang ada di sana sudah tahu pengorbanan Nami selama ini dan berniat untuk melawan Arlong. Tapi Nami melarang karena mereka semua bisa mati dan pertarungan ini adalah pertarungan Nami bersama kawan-kawannya. Garp yang sudah sampai di Pulau Konomi memanggil Kapten Nezumi karena Arlong membuat kerusuhan. Tentu saja Nezumi yang sudah disogok menutupi aksi Arlong dan malah menuduh Luffy sudah melakukan kerusuhan selama ini. Luffy bersama lainnya sudah sampai di markas Arlong dan segera melawan semua anak buahnya. Luffy dan Nami segera mencuri peta Grand Line dan saat hendak kabur, Arlong pun datang menghadang. Arlong menjelaskan rencananya untuk pembalasan dendam kepada kaum manusia atas perlakuannya di masa lalu. Luffy juga dibuat marah karena Arlong menganggap jika Nami adalah sebuah alat yang bisa digunakan sesuka hatinya. Belum sampai di situ, satu anak buah Arlong yang jago karate datang sehingga Zoro dan Sanji harus mengalahkannya. Sadar jika pasti kalah dari Arlong, Luffy pun memutuskan untuk menghancurkan markasnya yang selama ini Arlong buat beserta semua peta yang menunjukkan lokasi desa manusia yang akan dihancurkan. Setelah kalahnya Arlong, penduduk desa Koko akhirnya bisa merasakan hidup damai setelah sekian lama kedamaian tersebut direnggut oleh Arlong. Tapi tak lama kemudian, Garp bersama pasukannya datang untuk menangkap Luffy dan kawan-kawan. Mereka semua terpojok dan tak bisa melakukan perlawanan. Garp sendiri kecewa karena bukannya menjadi seorang marinir, Luffy malah menjadi seorang bajak laut. Meskipun sudah diajar habis-habisan, Luffy masih tetap kekeh untuk menjadi seorang raja bajak laut dan berambisi mencari One Piece. Mendengar hal itu, Garp melepaskan Luffy karena meskipun diajar itu akan sia-sia karena Luffy tidak akan pernah menyerahkan dirinya dan tetap kekeh untuk menggapai impiannya. Garp kemudian membebaskan Luffy dan menyuruh anak buahnya untuk menangkap Arlong yang masih berkeliaran. Keesokan harinya, hubungan Nami dan Nojiko akhirnya baikan setelah mereka bermusuhan sangat lama.
Kemudian Koby datang menghampiri Luffy untuk memberikan kertas berisi gambar Luffy yang sekarang sudah menjadi buronan dengan imbalan tertinggi di East Blue. Bukannya takut, Luffy malah kegirangan karena menurutnya ia sudah berhasil menjadi seorang bajak laut. Luffy dengan cepat langsung memberitahu teman-temannya jika ia sekarang sudah menjadi bajak laut yang terkenal. Tapi meski begitu, hidup mereka akan lebih berbahaya karena semua bajak laut akan mengincar mereka untuk mendapatkan imbalannya. Semua orang yang Luffy temui terkejut melihatnya sudah menjadi buronan. Begitu juga dengan Buggy dan Alvida yang juga mengincar Luffy untuk mendapat imbalan. Mihawk kemudian menemui Shanks untuk memberitahu jika Luffy sudah menjadi seorang bajak laut yang membuat Shanks sangat senang karena impian Luffy sejak kecil berhasil diwujudkan. Luffy bersama kawan-kawannya kali ini akan melanjutkan perjalanan menuju Grand Line untuk mendapatkan One Piece. Tapi sebelum itu, mereka berkumpul dan saling berteriak apa yang mereka impikan dari dulu. Di akhir film, ada orang misterius yang nampaknya sangat kuat juga mengincar Luffy. Setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film full episode dari One Piece live action. Menurut saya film ini sangat cocok bagi kalian yang belum pernah nonton One Piece sama sekali. Karena dari pengenalan karakter dan backstory dari setiap karakter dibuat sangat detail, yang membuat para penonton yang tidak ngikutin One Piece sama sekali juga tahu alur ceritanya. Sekali lagi mohon maaf jika ada yang terlewat karena saya sendiri baru pertama kali nonton One Piece. Bagi teman-teman yang mau menambahkan silahkan menambahkan di kolom komentar. Bagi kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.